Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Almas, nomor PP 1910953010 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Tujuan saya membuat video kali ini itu menjelaskan tentang sinyal-sinyal dasar, materi tentang sinyal-sinyal dasar dan juga transformasi Z. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang itu sinyal dasar. Sinyal dasar merupakan sinyal yang digunakan untuk menyusun atau merepresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Dan beberapa sinyal-sinyal dasar ini sering digunakan dalam praktek dengan merepresentasikan suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya. Sehingga sifat-sifat sinyal sistem menjadi lebih mudah dipahami. Kita lanjut. Untuk sinyal-sinyal dasar itu sendiri itu terbagi dua macam secara garis besarnya. Itu ada sinyal kontinu dan juga ada sinyal diskret. Pertama, kita lihat dulu apa itu sinyal kontinu. Sinyal kontinu itu merupakan argumen real fungsi real, di mana untuk xt dan t-nya itu bernilai real sembarang, dapat bernilai sembarang. Xt mungkin bernilai 0 untuk range nilai t tertentu yang diberikan. Sinyal waktu diskret merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskret dari waktu xn, di mana n itu seluruh bilangan real dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Selanjutnya itu sinyal kontinu. Sinyal waktu kontinu itu atau sinyal analog itu biasa kita lihat pada sinyal-sinyal suara atau sinyal berbagai macamnya. Memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya. Untuk ft itu semua anggota dari nilai bilangan minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Contohnya itu pada sinyal suara yang dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian kita lanjut ke sinyal waktu diskret. Kalau sinyal waktu diskret ini bisa dituliskan dengan X kurung siku T. T itu disebut sebagai variabel waktu diskret atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskret T sama dengan T0 untuk beberapa rentang nilai integer n. Sebagai contoh, T dapat menempati suatu nilai integer 0, 1, 2, 3. Dan dalam hal ini T itu sama dengan N untuk satu nilai N 0, 1, 2, 3. Bisa disimpulkan itu untuk waktu diskret itu hanya pada suatu waktu tertentu saja itu dijelaskan, tidak seperti sinyal kontinu itu dalam seluruh waktu itu bisa kita lihat hasilnya. Kita lihat pada sinyal. Berikut ini merupakan gambar sebuah sinyal diskret yang memiliki nilai x0 sama dengan x untuk t-nya 0 itu 1, untuk t-nya 1 itu 2, t2-nya itu 1, untuk t3-nya itu 0 dan t4-nya itu min 1. Sementara untuk xn yang lainnya adalah 0. Kita lihat untuk 0 itu untuk t-nya 0, ketika t-nya 0 itu nilainya itu 1, min 1 itu nilainya 0 karena selain n yang kita sebutkan tadi itu nilainya 0. Untuk 1 itu berada pada 2, 2 itu 1, 3 0 dan 4 itu minus 1. Kita masuk ke macam-macam sinyal dasar waktu kontinu. Ada sinyal step, signum, RAM dan sampling. Pertama itu untuk sinyal step. Sinyal step ini biasa ditunjukkan menggunakan huruf UT. Biasanya sinyal step ini tergantung ke berapa ukuran waktunya, batas waktunya, batas T. Di sini kita lihat contohnya itu untuk UT sama dengan 1 ketika T-nya itu besar dari 0 dan bernilai 0 ketika T-nya kecil dari 0. Lanjut sinyal fungsi signum. Fungsi signum satuan didefinisikan sebagai signum T sama dengan ada 1 untuk T besar dari 0 dan 0 T sama dengan 0 minus 1 T kecil dari 0. Untuk gambarnya ini seperti sinyal step tadi. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan. Itu signum
Di sini dilihat persamaannya itu signum T sama dengan minus 1 plus 2 UT. UT ini merupakan sinyal fungsi step tadi. Fungsi signum merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. Untuk fungsi RAM satuan. Fungsi RAM didefinisikan sebagai berikut. Dalam fungsi RAM ini ditunjukkan menggunakan huruf R. RT sama dengan T dan RT sama dengan 0. T untuk T besar dari 0, bersama dari 0, dan 0 untuk T kecil dari 0. Ketika T-nya kecil dari 0, itu semua nilainya itu akan menjadi 0. Dan ketika T-nya besar dari 0, itu akan menjadi T. Ketika RT sama dengan T, maka untuk grafiknya itu berbentuk linear. Semakin naik T-nya, semakin besar pula RT-nya. Fungsi RAM dapat diperoleh dari integrasi fungsi tanggal satuan, yaitu T integral dari minus tak hingga sampai T U tau D tau sama dengan RT. Lanjut untuk fungsi sampling. Fungsi sampling itu SAT banyak digunakan dalam analisis spektral dan didefinisikan sebagai berikut. SAT sama dengan sin T per T. Gambar LSD 6 itu berada di gambar selanjutnya itu nih. Gambar SSD 6 ini menunjukkan fungsi dari fungsi sampling. Fungsi lain yang mirip dengan SAT adalah fungsi sin T dan yang ditunjukkan pada gambar SSD 7. Dapat dilihat di sini gambar grafiknya hampir sama. Lalu lanjut untuk fungsi impuls satuan. Sinyal impuls satuan atau fungsi delta disingkat dengan DT, menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan, atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi impuls didefinisikan oleh integral T1 hingga T2 xt do T dan do T dt sama dengan x0 untuk T1 kecil dari 0 dan kecil dari 2. T2. Untuk fungsi impuls satuan memiliki sifat yang pertama itu delta 0 itu menuju tak hingga. Lalu untuk delta T sama dengan 0 itu T-nya tidak sama dengan 0. Untuk T-nya tidak sama dengan 0. Lalu integral dari minus tak hingga tak hingga delta T dt itu sama dengan 1. Untuk delta T merupakan fungsi genap atau simetris. Itu delta T itu sama dengan delta min T. Ketika nilai T-nya itu menjadi minus, nilainya pasti sama. Untuk sinyal eksponensial, jelaskan secara singkat. Itu sinyal eksponensial kompleks memiliki bentuk sebagai berikut. Xt itu C E pangkat alfa T, di mana C dan alfa merupakan bilangan kompleks. Untuk karakteristiknya itu tergantung nilai C dan alfanya. Jika C dan alfa besaran real, maka sinyal tersebut eksponensial real. Jika alfanya positif, maka xt membesar secara eksponensial dengan kenaikan. Jika alfa negatif, maka nilai xt akan menurun secara eksponensial. Ini gambar contohnya, yang bagian A ini untuk alfanya positif dan ini B untuk alfanya negatif. Jika alfanya imajiner murni, maka sinyal mirip dengan sinyal xt alfa sin omega t tambah flux, seperti gambar ini pada gambar berikut. Contohnya seperti gambar di bawah. Ini berbentuk sinyal sinusoidal. Untuk kelompok ketiga, C dan alfanya bernilai kompleks. C sama dengan alfa tambah JB dan alfanya R plus J omega. Kita lanjut untuk sinyal waktu diskret. Untuk sinyal waktu diskret itu ada beberapa jenis, itu ada unit impuls, unit step, dan eksponensial kompleks. Untuk impuls itu sinyal diskret
ditunjukkan pada gambar ke-13 ini, sesi 13. Dapat didefinisikan delta n 1 untuk n sama dengan 0, 0 dengan n tidak sama dengan 0. Ketika n sama dengan 0 itu dapat kita lihat garis di 0 itu sampai dengan 1. Lalu untuk fungsi tangga satuan itu seperti gambar 14, untuk n besar dari 0 maka nilainya 1. Kita lihat untuk setiap nilai n itu nilai un-nya sama dengan 1. Untuk fungsi impuls tadi ada pengurangan fungsi tangga satuan dihasilkan fungsi impuls. Ketika kita melakukan pengurangan fungsi tangga satuan itu un dikurang un kurang 1, untuk deretan berkurangnya itu didapatkan hasil delta n, itu merupakan fungsi impuls. Kemudian untuk fungsi impuls menghasilkan fungsi tangga satuan. Kalau ketika kita jumlahkan fungsi impuls bisa didapatkan fungsi tangga satuan, yaitu sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga itu delta dengan rumus delta n dikurang k sama dengan un. Kita kemudian untuk sembarang sinyal untuk diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan impuls berbobot. Kita lanjut. Kita lanjut ke transformasi Z. Untuk transformasi Z, kita masuk ke transformasi Z langsung. Untuk transformasi Z langsung itu XZ, untuk definisinya sendiri itu XZ sigma n t sama dengan minus tak hingga tak hingga xn z pangkat min n. Kita lihat untuk contohnya di bagian A. X1 n sama dengan, untuk deret 0 itu di bagian 1 n sama dengan 0, n1, n2, n3, n4, n5. Ketika dapatkan hasilnya itu untuk transformasi Z itu 1 ditambah 2 dikali Z pangkat min 1 ditambah 5 kali Z pangkat min 2, 7 kali Z pangkat min 3 tambah Z pangkat min 5. Sesuai dengan rumusnya itu untuk xn-nya ketika n-nya 0 itu xn-nya sama dengan 0, nilainya tadi itu 1. Namun untuk Z pangkat min n itu Z pangkat min n-nya 0. N0-nya itu 1. Maka hasilnya bersisa 1. Gitu selanjutnya. Lalu untuk transformasi Z beberapa sinyal, untuk delta n kita lihat di sini hasilnya itu sama dengan 1. Nanti kita bisa lihat untuk transformasi Z ini menggunakan tabel. Biasanya dengan kita lebih mudah menggunakan tabel. Di sini untuk persamaan delta n itu dapat hasilnya 1 untuk region of convergence all Z. Sesuai dengan cara langsung yang kita gunakan tadi di contoh. Untuk AN, UN itu hasilnya 1 per 1 dikurang alpha Z pangkat min 1 untuk Z nya positif, untuk Z nya negatif itu hasilnya persamaannya itu minus A pangkat N U dikali U dalam kurung min N kurang 1. Untuk N A pangkat N dikali UN itu hasilnya alpha Z pangkat min 1 per 1 kurang alpha Z pangkat min 1 dikuadratkan. Untuk Z nya positif dan untuk negatifnya minus N A pangkat N U minus N kurang 1. Hasilnya sama. Kita lanjut. Untuk sifat-sifat transformasi Z. Untuk linearitas Xn A X1 N ditambah B X2 N itu hasil XZ itu A X1 Z ditambah B X2 Z. Dapat kita lihat pada contohnya seperti ini. Kita kemudian ini menyelesaikannya hanya perbagian saja lalu dijumlahkan. Kita lanjutkan untuk pergeseran itu xn kurang n0 itu hasilnya itu Z pangkat min n0 dikali xz. Untuk transformasinya itu kita lihat untuk UN kurang 3 digeser sejauh 3. X1N kita lihat itu adalah UN. Dapatkan hasilnya itu X1Z. Transformasi Z-nya itu 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Untuk
keseluruhan UN kurang 3 itu dapatkan Z pangkat min 3 karena N0 nya 3 X1Z dikali X1Z. X1Z kita sudah dapatkan tadi 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Lalu di sini hasil akhirnya itu Z pangkat min 3 per 1 kurang Z pangkat min 1. Kita lanjut untuk time reversal X pangkat min N itu X pangkat sama dengan X Z pangkat min 1. Tentukan untuk sinyal untuk contohnya itu Xn sama dengan U pangkat min U dikurang N. X1N sama dengan UN. Di sini untuk hasilnya itu 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Lalu untuk time reversal kita balikkan lagi. 1 per 1 dikurang Z pangkat min 1 dipangkatkan 1. Pangkatkan min 1. Hasilnya 1 per Z kurang 1. 1 per 1 kurang Z. Untuk diferensial itu XNN itu hasilnya min Z dXZ per DZ. Kita cari dulu untuk X1N nya. X1N nya itu di sini untuk soal kita lihat AN kali UN itu merupakan X1N. Kita dapatkan hasilnya X1Z itu 1 per 1 dikurang AZ pangkat min 1. Lalu kita gabungkan lagi dengan AN UN. Kita dapatkan XZ nya sebesar min Z dX1Z yang sudah kita cari tadi per DZ. D1Z X1Z kita masukkan lalu kita turunkan atas DZ, didapatkan hasilnya min Z min AZ pangkat min 2 per 1 dikurang AZ pangkat min 1 dipangkatkan 2. Hasilnya didapatkan A pangkat Z min 1. Hasilnya dapatkan segitu. Untuk konvolusi antara dua sinyal, itu konvolusi XZ-nya itu X1Z dikali X2Z. Langsung kita kalikan saja. Kita lanjut. Untuk transformasi Z rasional itu ada pole dan zero. Kalau pole ini harga Z sama dengan PI yang menyebabkan XZ-nya menjadi tak hingga. Untuk zero itu Z sama dengan ZI menyebabkan XZ-nya menjadi 0. Untuk NZ dan DZ polinom, XZ itu NZ per DZ, P0 per A0, Z pangkat N kurang M, Z kurang Z1 sampai Zm. Untuk P-nya itu pol untuk Z kurang pol 1 sampai pol M. G merupakan B0 per A0 dan polinom dibuatkan untuk penyederhanaannya menggunakan polinom. Kita ambil satu contoh, yaitu 2 dikurang 1,5 Z pangkat min 1 per 1 kurang 1,5 Z pangkat min 1 tambah 0,5 Z pangkat min 2. Tentukan pol dan zero-nya. Kita sederhanakan menjadi 2 per 1 Z pangkat min 1, Z pangkat min 2 di bawahnya itu 1 dikali Z pangkat min 2. Sisanya itu Z dikurang 0,75 per Z pangkat 2 dikurang 1,5 Z tambah 0,5. Untuk Z ini hasilnya sama dengan 2Z. Hasil terakhirnya itu kita dapatkan 2Z dikali Z kurang 0,75 per Z kurang 1 per dikali Z kurang 0,5 setelah difaktorkan. Untuk 0 kita dapatkan Z1 nya 0, untuk Z2 nya 0,75. Untuk pol itu pol 1 nya itu 1, pol 2 nya 0,5. Lalu untuk transformasi Z balik. Transformasi Z balik itu XZ sama dengan menggunakan transformasi Green untuk mendapatkan nilai Xn, fungsi Xn atau fungsi awalnya. Kita lanjut ke contoh dari transformasi Z balik. Untuk soalnya itu 1 per 1 kurang 1,5 Z pangkat min 1 tambah 0,5 Z pangkat min 2. Jawabannya itu XZ itu Z kuadrat per Z kuadrat kurang 1,5 Z tambah 0,5. Kemudian kita faktorkan. Lalu untuk X per Z, sisa Z. Kemudian dari hasil pemfaktoran tadi kita buat menjadi A1 per Z kurang 1. Kita pisah menggunakan tambah dengan faktor lainnya itu A2 per Z kurang 0,5. Kita cari nilai A1 dan A2 nya. Setelah di sini kita dapatkan A1 kali Z kurang 0,5 untuk ditambah dengan A2 Z kurang 1 per Z kurang 1 dikali Z kurang 0,5. Setelah kita gabung,
Lalu didapatkan A1 plus A2 itu untuk Z, lalu dikurang 0,5 A1 plus A2 per Z kuadrat kurang 1,5 Z tambah 0,5. Untuk nilai A1 tambah A2 itu hasilnya 1. Kita dapatkan 0,5 A1 tambah A2 itu hasilnya 0. A2 didapatkan min 0,5 A1. Untuk A2 kita disubstitusikan ke persamaan A1 tambah A2 sama dengan 1. Dapatkan hasilnya 0,5 A1 sama dengan 1. Berarti A1 sama dengan 2, A2 sama dengan min 1. Kemudian XZ-nya kita dapatkan jadi hasilnya 2 per 1 kurang Z pangkat min 1 dikurang 1 per 1 kurang 0,5 Z pangkat min 1. Untuk nilai XN kita kembalikan. Didapatkan hasilnya 2 dikurang 0,5 pangkat N dikalikan dengan UN. Baiklah, sekian materi sinyal dan sistem yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.